selamat datang kembali di YouTube channel Ajeng Dinanti bersama gue tentunya Ajeng Dinanti yang sudah lama nggak posting di YouTube karena jujur aja sekarang tuh makin banyak ya pilihan sosial media. Lo mau buka TikTok, Instagram, YouTube. Tapi kali ini gue hadir di YouTube karena akan sharing-sharing sama seorang sosok yang di industrinya tuh namanya udah wah luar biasa banget. Nah, kalau kita ngomongin sosial media, sebenarnya kalau lo pintar mencari celah tuh bisa tuh dimanfaatin untuk mencari cuan. Satu profesi bisnis ini sebenarnya sudah hadir tuh udah lama banget ya, zaman-zaman Facebook, BBM, sampai sekarang pun masih harum dijalani karena kayaknya cukup menjanjikan ya. Mungkin lo juga tahu Just Tip alias jasa titip. Biasanya ini adalah mereka-mereka yang keluar negeri untuk membelanjakan titipan orang. Kali ini gue bersama seorang sosok di balik akun si penebar racun, ada Nia. Hai, aku si penebar racun. Akhirnya ini dia nih yang panas banget, si penebar racun. By the way, lo udah berapa lama sih Just Tipper? Technically sebenarnya gue tuh bener-bener mulainya banget itu di tahun 2018 jam. Oh, 2018 belum lama lah ya? Belum lama, tapi ya lumayan, technically udah 5 tahun, say. Iya sih, ini benar. Cuman kan bisnis Just Tip ini sendiri kan memang udah ada dari sebelum itu kan? Iya benar. Dan bentar gue koreksi. Mungkin sebenarnya bukan ke bisnis ya, karena kalau bisnis itu kan sesuatu yang stabil segala macam. Nah, Just Tip ini sebenarnya kan namanya jasa titip, ya kan, dimana jasa dan konsepnya itu sebenarnya kayak side job. Kayak side job. Jadi lo walaupun kita kan kalau punya pekerjaan di mana kita tuh harus stick kerja dari jam 8 sampai jam 5 ya kan. Nah, kalau Just Tip itu kita bisa as in karyawan, kita bisa side jobnya nih misalkan ke Bangkok selama misalkan 7 hari atau 6 hari ambil cuti sekalian cari cuan gitu ya. Betul, konsepnya kayak gitu sebenarnya. Dan lo sudah melakukan ini dari tahun 2000? Dari 2018 gitu. 2018 awalnya gimana tuh? Kok awalnya iseng apa gimana sih? Jadi ceritanya gini, 2018 itu gue tuh kan dropship dari barang-barang Tanah Abang. Tanah Abang tuh kan hits banget kan, gue inget banget. Gue mulai terkenal dari Cempaka Mas. Nih, ini pasti pada relate nih. Yang aplikasi jadi lo bisa nge-keep pakai aplikasi itu. Hah? Beneran dulu tuh ada hits banget. Jadi aplikasinya. Ini gue boleh nyebut gak sih? Boleh di-spill gak? Boleh. Apa sih aplikasinya? Itu aplikasinya tuh kayak misalkan ya, gue punya toko namanya A. Jadi gue punya aplikasi namanya A, di mana stoknya tuh di situ ada. Oh, gitu. Ini pemain-pemain Tanah Abang pasti tahu deh. Pasti tahu ya. Oke. Dari 2018 gue mulai dari Cempaka Mas, kemudian pada pindah deh tuh ke Tanah Abang. Nah, dari Tanah Abang itu jamur kan tuh di Tanah Abang gitu. Terus pas pertengahan 2018 tuh drop gitu. Okay. Banyak ini pasti relate juga, komplain barang nggak sesuai sama foto. Iya. Sering terjadi. Kan? Nah, pernah kejadian sama gue juga soalnya. Jadi semenjak itu gue iseng lah ngeliat, kayaknya Bangkok boleh nih coba. Gue pun pergi dulu tuh cuman berdua doang sama nyokap. Terus udah gitu kayak, wah ternyata tuh memang barang-barangnya di Bangkok itu bener-bener, karena kan main Tanah Abang ya, di Bangkok itu tuh bener-bener pada saat itu beda banget, Jang. Oh gitu. Memang mungkin di Tanah Abang mungkin bisa dapetin sweater gitu, harga 35.000 gitu. Nah kalau di Bangkok tuh harganya mungkin 55.000, tapi kualitasnya itu tuh jauh lebih bagus. Oh. Itulah, disitulah saya mulai. Lo masuk di melihat celah itu, betul. Lo manfaatin, dijualin lagi di sini. Nah, kalau ngomong dijualin lagi ya, ini kan gue bener-bener awam nih ya, kakak Nia ya. Lo tuh prosesnya nunggu orang pesen dulu, atau misalnya lo ke Bangkok, gue belanja A, B, C, terus oke, gue beli, terus lo jualin lagi di channel sosial media lo misalnya. Oke. Karena kan pada saat itu kan gue dropship Tanah Abang, berarti konsepnya gue nggak nyetok dong. Emang bukan nyetok butik. Iya. Jadi pada saat gue sampai di Bangkok tuh memang gue tuh cuman foto-fotoin aja. Foto-fotoin aja dari database customer gue yang udah biasa beli sama gue dong. Oh, I see. Gitu. Foto.
Jadi orderan masuk, oh aku mau baju A nih, ya udah dia transfer dulu dong, dia transfer dulu baru gue beliin, kayak gitu. Itu di tahun 2018. Berarti memang karena lo mainnya di Cempaka Mas itu, lo sudah punya customer, akhirnya lo ngambil cari supplier baru lah gitu Iya, istilahnya di gitu. Bangkok. Oh, gitu guys, ternyata itu ya yang dinamakan Just Tip alias jasa Jasa titip. Oh, baru tahu. Karena kalau udah nyetok, beda lagi konsepnya aja. Kalau nyetok apa tuh Kalau namanya nyetok, istilahnya? Iya jualan ya? Ya jualan, cuman maksudnya kalau nyetok itu kan lo pasti bawa ke Indonesia buat lo jual lagi dong. Kan melewati dari konsep jasa titipnya ini. Ah, oke. Itu bedanya. Oh, berarti bedanya memang hanya di proses transaksinya ya. Tuh, kalau Menarik. gue tambahin dikit di jasa titip itu di mana customernya itu tuh bayar full untuk barang yang dia titipin. Nah, kalau misalkan nyetok itu kan ibaratnya lu harus ada modal Iya. untuk beli barang untuk lu jualin lagi di Indo. Itu kan udah beda. Aduh, modalnya. Pengen tahu nih. Tadi diomongin duluan harus ada modal. Lu sendiri sebagai just tippers modalnya apa sih, Bu? Sebenarnya kalau konsepnya jasa titip itu ya, gue sebutnya sebenarnya bukan modal. Itu lebih ke biaya operasional. Oke, Biaya such as operasional, tiket pesawat, Oke. hotel, ya kan. Nah, banyak orang yang ngiranya modal. Padahal modal itu kan sesuatu yang sifatnya jangka panjang. Nah, ini kan operasional. Iya. Masa lu mau dapat duit tapi nggak mau keluar operasional? Ya, betul. Ya kan, nggak mungkin Betul. dong. Dapat dari mana? Ini beliin juga nih si penebar racun. Boleh nggak ngomongin cun? Cun. Racun gitu enggak ya? Bisa nggak jangan serius aja gitu. Oh gitu. Gitu. Jadi memang ada biaya operasional Iya. yang lo keluarkan dengan harapannya itu bisa ke cover dari biaya hasil penjualan Betul. si jasa lo ini. Kayak misalkan, let's say deh, kita hitungan kasarnya. Berarti kalau misalkan kita keluar hotel, pesawat, ya kan. Belum kalau hotelnya yang princess treatment ya, Jang. Yang kayak bintang 5 gitu, Jang. Itu Berarti kan kan terserah operasional lu ya? makin, ya terserah gue dong. Oke. Kan operasional makin gede dong. Operasional. Berarti challenging-nya adalah lo ngejual produk yang cukup, yang gimana biar bisa nutup si operasional lu dong. Entah itu dari volume atau dari harga. Iya, tapi sekarang kalau misalkan nih operasionalnya misalkan 20 juta selama 7 hari misalkan Say, aja, oke, ya misalnya, kan kita nggak tahu ya Jang Bener. tiap orang. Ya masa lu jual barangnya yang 100.000? Iya, enggak Mau jual sih. kuantiti berapa dalam waktu 7 hari? Coba. Wes kayaknya Superman aja nggak bisa jualinnya. Iya. Iya gitu. Jadi harus ada taktiknya juga, Jang. Ada hitung-hitungannya ya. Itu berarti balik lagi bagaimana lo membrandingkan diri lo mau menjual barang-barang di kelas apa dan segmen apa. Iya, betul. Iya dong. Nah, lo sendiri main di segmen mana nih? Nah, gini, karena kan waktu itu kan awal banget ya. Jadi kan tujuannya masih agak-agak takut ya kalau jual barang-barang mahal ya, Jang. Tapi menurut gue jadi salah step pada saat itu. Jadi gue jual barang tuh yang 100 ribuan. Terus udah gitu target market yang sudah kebentuk adalah baju-baju big size. Jadi how come Anda bisa mendapatkan kaos dengan quality yang bagus gitu dengan harganya 100 ribuan dan lingkar dadanya sampai ke 120 gitu. Terus seiring berjalannya waktu gue hitung-hitung tuh Jang. Boncos, say. Oh, nggak nutup. Nggak nutup. Kenapa? Karena baju big size itu kan, ini gue bilang kaosnya bahannya bagus ya, Jang. Jangan disamain sama 25 ribuan ya, Jang. Tetap kan? ada harga, ada kualitas. Terus udah gitu, udah barangnya kaosnya cukup berat, profitnya juga sedikit. Lu mau nekan kuantiti seberapa banyak pun dalam waktu beberapa hari itu tidak mencapai gitu loh. Jadi makanya kalau sekarang gue udah minta tim-tim gue untuk mainnya ke harga yang harga beda gitu loh. Jadi Kayak ada profitnya upper itu ya? tutup. Oke. Gitu. Menarik. Ini karena mungkin ini bisa menjadi inspirasi teman-teman yang lagi nonton ya. Mau cari side joban, Just Tip ini bisa menjadi pilihan. Mungkin, ya kan? Nah, tapi lo sebagai orang lama, bisa bilang lo orang lama dong di Just Tip dong. Jujur masih banyak yang lebih lama. Ada yang lebih lama, tapi boleh lah ya lo memberikan tips nih. Cukup akurat kayaknya kalau gue nanyanya ke lo. Kalau mau mulai, gimana?
Oke, sebenarnya banyak banget kalau misalkan mau mulai itu banyak banget ya Jeng. Apalagi sekarang tuh seperti tadi lu bilangin di awal kan banyak banget informasi-informasi zaman sekarang. Iya. Tapi menurut gua rather than karena banyak nih Jeng yang fokusnya itu ke toko-toko murah. Gitu, ke toko-toko murah. Bentar gini. Karena saya pernah mengalami suatu kesalahan di masa lalu. Jadi kalau misalkan informasi barang termurah pun, kalaupun kamu dapat informasi barang murah, belum tentu bisa jual. Oh gitu. Gitu. Banyak loh Jeng kalau misalkan ini terjadi di customer gue sih, giliran dikasih harga murah malah nggak laku Jeng. Karena bisa jadi malah meragukan kualitas barang tersebut Jeng. Oh, tricky juga ya, Bu. Iya. Nggak melulu akan laku ternyata ya. Iya, tapi kan orang ya gimana ya, pasti kan barang murah jadi pokoknya gue nyari yang paling murah. Ya kan, ternyata udah lu dapet toko termurah pun nggak kejual juga. Gitu. Jadi dibandingkan harus fokus ke informasi-informasi seperti itu, apa nggak lebih baik memperbaiki hal-hal sesimpel, misalkan simpelnya ya, ini banyak terjadi nih Jang, pemula-pemula tuh oke, Just Tip Bangkok kayaknya boleh nih, ya kan gue udah cuti nih, bla bla bla, ya kan, udah gue terbang. Pas nyampe sana banyak kejadian di mana bingung nentuin harga jual Jang. Nah, itu. Emang maksudnya gini, barang-barang Bangkok dengan kualitas seperti itu murah memang. Oke, kita samain persepsi dulu ya. Dan tadi kan dibilang murah, Bangkok murah. Murah tuh gimana? Apa yang bikin Bangkok ini jadi murah? Oke, nah pertanyaan lo, gue bener-bener pengen banget jawab Jam. Soalnya ini terjadi di gue juga, gitu. Banyak orang-orang yang mungkin dia ngeliat dari beberapa YouTuber lain ngepost kalau Bangkok tuh murah banget gitu. Baju 60.000, 70.000. Bener-bener, memang itu harganya segitu. Nah, kenapa dikatakan murah? Karena kalau dibandingkan dengan, kan tadi gue udah bilang ya, sekarang tuh banyak juga online shop yang sebenarnya mereka ngutamain omset, tapi kualitasnya tuh kurang. Nah, jadi kalau dibandingkan sama let's say sweater yang harga 25.000 sama bahan rajut yang harga 75.000. Ya of course 75.000 itu jadi yang lebih murah kan. Murahnya seperti itu. Jadi jangan punya ekspektasi Bangkok itu berarti lebih murah dari Indo. Enggak juga. Berarti murah ini bisa dibilang nggak melulu tentang angka ya. Karena misalnya gini, yang boleh gue rangkum ya sedikit ya. Harga 30.000 di sini dengan kualitas yang di sini akan beda dengan harga 30.000 di sana dengan kualitas yang bisa lo dapetin lebih bagus gitu kan? Iya. That's why kenapa harganya lebih murah, bisa dibilang lebih murah gitu kan? Iya. Ada kualitasnya. Jadi compare-nya itu dengan kualitas gitu. Kalau misalkan nih kayak tadi kita contohnya misalkan kardigan rajut ya, kardigan rajut yang memang rajutnya adem ya, itu kan memang di sini tuh agak pricey, ya kan? Atau ya mungkin sekelas lo kaburnya ke H&M deh, atau ke Zara segala macam kan. Nah itu tuh Zara udah cost kayak misalkan 500.000, itu udah paling murah kayaknya. Nah lo bisa dapetin kualitas kayak Zara, itu dengan harga let's say kalau sama Just Tip tuh paling 100 ribuan, 200 ribuan. Wow. Itu jadi compare-nya. Gue mengerti kenapa banyak orang-orang yang beli di Just Tip. Begitu ternyata ya. Oh, oke. Nah, tadi sempat sebelum kita lanjut lagi tadi kan ngomongin murah, ya kan? Nah, terus kalau dari lo nentuin harga nih. Misalnya, kalau sama si penebar racun kayaknya lebih murah nih harga fee Just Tip-nya. Kan ada istilah fee Just Tip-nya itu dong. Lo nentuinnya gimana sih? Kalau sebenarnya berbagai Just Tipper tuh banyak regulasinya juga ya, yang efektif untuk mereka gimana. Nah kalau dari gue tuh gue nggak ada fee-nya, tapi maksudnya gue markup. Tapi sebagai gantinya, gue tuh memberikan service di mana free ongkir Bangkok Jakarta. Jadi ongkirnya tuh gue tanggung, gitu. Udah, lo tinggal misalkan nih baju gue jual harga 200.000, ya udah lo tinggal bayar 200.000-nya aja, sama ongkir dari Jakarta ke tempat lo, gitu kan ya. Ongkir Bangkok Jakartanya tuh biar gue yang ngurus, gitu. Oh, apakah itu menjadi salah satu cara promosi lo sebagai si penebar racun? Iya, gitu. Jadi kalau kamu beli di si penebar racun, free ongkir Bangkok Jakarta. Tapi kan gue dengerin kayaknya mau pensiun deh.
Soalnya gue lihat di Instastory lo, dia nanya, Kak, kenapa sih kok pensiun dari Just Tip? Kenapa lu udah kaya ya? Puji Tuhan. Gue Ya. mau jujur-jujuran aja. Nih ya, lu lihat rambutnya panjang, warna dicat warnanya 2. Lu ke salon lu tanya harganya berapa? Amin ya, amin. Oke. Jadi gue tuh memang ngejasip dari 2018. Iya. Oke, pada saat itu kan memang datangnya dari nutupin hidup ya ibaratnya. Terus puji Tuhan kekumpul uang, gue punya bisnis ya kan, bikin brand juga. Terus menyisahkan banyak hutang ceritanya Jang. Oh gitu. Sampai akhirnya di tahun 2022 gue ngejastip lagi mau nggak mau say, karena gue butuh duit gimana dong. Puter otak tuh. Puter otak deh. Ya udah. Dari situ, kayaknya tuh Tuhan nunjukin gue jalan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar, bukan cuma just tip aja, gitu. Nah, gue banyak ketemu just tipper pemula dan mereka tuh juga banyak juga cerita ke gue, aduh jualan gue sepi segala macam, gitu. Sampai akhirnya gue, apa mungkin jalannya Tuhan kali ya, gue buka kelas kali ya, gitu. Ya udah. Nah, kenapa gue mau pensiun? Yes, gue memang pengen mau pensiun jadi just tippernya yang memang live segala macamnya itu gue memang udah stop. Kenapa? Karena ternyata di belakang gue, ilmu yang gue punya selama dari tahun 2018 itu berguna banget buat banyak orang, gitu. Nah, banyak nih, maksudnya kita kan nggak tahu ya keadaan finance setiap orang gimana ya, Iya. Ada yang memang mereka harus bekerja Senin sampai Jumat, tapi uangnya nggak pernah cukup, gitu kan. Nah, ya udah, jadi gue ngedukasi lah kira-kira orang-orang seperti mereka, ya udah, mending saya job jadi just tipper aja. Karena kan easy peasy money juga, gitu kan. Terus udah gitu juga makin kesini nih Jang tanpa ada apa-apanya, banyak dari beberapa butik-butik yang cukup besar di berbagai seluruh Indonesia minta gue untuk ngajarin, kayak ini beneran terjadi loh, kayak aduh bisnis gue lagi sepi nih, gimana nih? Coba dong Ci ajarin gimana caranya buka just tip, gitu loh. Kenapa? Karena pimpinan dari butik-butik ini juga at the end of the day kan mereka butuh cash flow untuk melancarin bisnisnya mereka. Iya. Nah, karena just tip itu konsepnya itu no modal dalam arti no stok segala macam, jadi ya bisa sangat membantu cash flow perusahaan gitu loh. Jadi lo membuka kelas ini dengan tujuan yang tidak hanya, maksudnya bukan hanya semata-mata karena uang ya, ada purpose yang lebih besar lagi lah dari itu. Tapi gue paham sih, gue ngerti sih, gue maaf banget nih kita duduk begini nyaman banget. Kan di rumah apa mau makan nasi? Udah pesan bebek. Pakai pete apa gimana sama jengkol? Ada sambal hijau di kulkas dipanasin dulu tapi microwave kemarin meleduk. Seriusan? Meleduk anjir. Hai, welcome to Jasip. Gue juga merasakan sih, maksudnya buka kelas, kan gue juga kalau boleh gue juga narsis ya, gue kan juga ada kelas public speaking kan. Oh wah. Terus? Iya daftar. Oh, abis ini kayak gue yang belajar dong. Ya tapi gue merasakan sih ada perasaan happy yang beda gitu di saat hal simple yang menurut kita ecek-ecek ternyata bisa mean something buat orang lain. Iya. Dan gue rasa pun ya Jeng kalau di compare pemasukan lo sebagai penyiar sama lo ngajarin orang, gue rasa pun juga penyiar lebih tinggi. Betul. Tapi kan fulfillnya itu kan tidak bisa dibeli pakai uang kan Jeng. Itu. Benar. Gue pun juga kalau misalkan dibandingkan kalau tujuannya buat uang, mending gue saya ngejust tip aja, duitnya lebih gede, iya kan? Kalau ngomongin duit, tapi ternyata ada skill kita tuh berguna gitu ya. Ada sisi kita tuh yang kayak dikasih makan gitu, yang nggak bisa dibeli pakai uang. Asik. Duh lapar gue. Ya bebek. Abis serius banget dari tadi gini ada obrolan nih. Iya benar. Ini gini kita Pak produser kita masih ada waktu buat Q&A nggak? Masih ada nih, soalnya ada yang nanya-nanya dari netizen ya kan. Minum dulu Pak. Soalnya pertanyaan netizen nih. Haus banget. Tapi ya nih si penebar racun nih kalau misalnya di story lu si penebar racun itu akun Just Tip, kalau Nia pribadi berarti dong. Iya. Nah gue kan kita berteman di akun pribadi kan. Wah, gue kalau ngeliat instastory-nya dia nih seru banget. Itulah alasan kenapa gue kayaknya harus ngobrol deh. Soalnya gue benar-benar awam tentang Just Tip, terus kok kayaknya industrinya nih
Seru gitu. Tapi seru bener karena menurut gue ketemu sama orang banyak sih. Ya. Seru sih. Setuju. Ya walaupun bagian saya ke Pasar Pratunam tiba-tiba dinanyain kayak CS ya. Kakak toko flower di mana? Kan tanya gitu. Iya. Sebenarnya gue nggak masalah, tapi kan kadang kita kan manusia ya. Lu manusia pun juga. Capek ya, Bu. Kalau lagi emang capek, ya kan jadinya Lu kayak ini tau gak, kalau di PIM pakai baju security. nah, Mas, just wax di mana ya? Just wax tuh yang buat nyabut bulu ya. oh enggak bener, gue kayak security Pratunam lu tau gak? Lu lihat rambut gue udah begini ya kan? Nah security tuh tanya kayak gitu. Terlalu nyentrik lu sih. Nih, pertanyaan pertama dari Aduh, udah Lea. deh nih ya. Nih Lea nih, halo Mbak Lea. Apakah ada modelan just tipper yang punya list sendiri dan ada juga yang menerima request bebas mau apa aja dipenuhin, which is jarang-jarang. Kalau si penebar racun tipe yang mana? Oh, apakah di just tip itu ada yang misalnya nih, oke lu nge-just tip misalnya baju-baju fashion Korea tapi belinya di Bangkok gitu. Apa aja, atau mungkin lu yuk gue buka just tip Bangkok, lu mau beli apa sini? Lu tipe yang mana? Kalau gue sekarang ya, technically sebenarnya lebih ke baju-baju sehari-hari aja sih. Oh gitu. Sama kemarin kan masih ada yang tersisa bunda-bunda yang mencari baju-baju big size walaupun size saya mini ya. Oh, tuh banyak nyari gitu. Ih banyak banget Jang. Terus menurut gue ini jadi bukan promosi tapi sedikit knowledge gitu ya. Baju big size itu di Thailand tuh banyak yang lingkar dadanya 120. Iya kan? Gendong tuh ya, Wak. Nah, terus motifnya tuh beda-beda banget, lucu-lucu banget. Oh, jarang ditemuin di sini. Iya, of course, Jang. Kayak misalkan kemarin lagi Barbie kan, hype-nya kan. Nah, itu tulisan Barbie. Kan lucu, Jang. Gemes ya? Gemes banget. Masih ada nggak tuh? Tahu deh, Jang gue ya. Kan lu CS. Iya, Kan lu CS. dan itu harganya juga cuma 100 ribuan. Lo kebayang gak sih yang... Jadi kalau misalkan nih di Bangkok ya, misalkan pada bilang, Bangkok mah nggak ada size gede nih paling sering kan, ya kan? Bukan, nggak tahu nyarinya di mana. Nah, makanya lu kalau ke Bangkok lu cari yang berwarna rambut ini, lu tanya. Nanti malah makin parah gue ditanyain Lu tanya, si penebar racun, toko ini di mana? toko ini di mana? Cari diri. Mana kek? Galak banget aja. Oh, toko lu bilang aja. Toko ini di mana? Ada tuh di TC. Balik lagi ke Indo. Iya benar. Jadi lu tim yang bebas Tim by sebenarnya gue request. lebih ke request pun nggak terlalu banyak gue terima sih. Lebih ke ya udah nih di sekarang lagi modelnya misalkan kayak celana kargo ini. Oh ya celana kargo. Kalau gue sih lebih cari yang unik-unik sih, kayak celana-celana yang kulit. Lu tau gak sih di sana ada celana kulit ya, Jang? Bener-bener Ada bulunya. Ya kan kulit ada bulu. Apa kulitnya ini kulit kering, kulit berjerawat, kulit berminyak. Mana kulit? Coba dong lebih spesifik. Sintetis. Public speaking gue masih perlu diajarin kayak di bagian kulit-kulitan deh kayaknya. Kelas speaking with Ajeng nanti. Sekalian. Ya bener. Nah, celana kulit itu kan tiba-tiba nih ada orang tiba-tiba, wah bagus banget nih celananya nih. Di Zara kemarin aku lihat 800.000 loh. Widih. Itu bener-bener baru launching loh. Bener-bener barangnya tuh baru datang pada saat itu. Cuma 200.000 aja. Bagus beneran Jong. Kulitnya bener-bener maksudnya bukan yang lo cuci nggak lama gelotek ya. Beda. Kayak gitu. Jadi kalau kayak Zara asli. iya, karena si pengakuan dari orang ini ya kan, karena dia udah ketemu katanya di situ. Terus udah gitu, kalau ditanya jadi spesifik kayak ke gue, sebenarnya gue lebih ke fashion yang lagi ngetren aja sih. Oh, yang lagi Gitu. hype. Berarti kalau gue butuh baju-baju MC banyak kali ya Bo di sana ya Bo? Banyak banget. Lo berapa lama sih sampai nyampe? Misalnya gue pesan baju MC dong yang misalnya Yang bulu-bulu. shouldernya ada ininya kembang api gitu. Bisa nggak lo cariin? Itu berapa lama tuh bakal nyampe ke gue? Nah biasanya kalau request aneh-aneh gitu gue gak terima sih. Nah, ini misalnya gue pesan sama lo berapa lama gue sampai kayak Apa? keciren
Biasanya misalkan, jadi kalau misalkan just tip itu biasanya balik lagi ya, tergantung regulasi berbagai orang. Just tipper. Nah kalau gue tuh sekarang memang ngutamainnya cepat gitu. Jadi kayak misalkan lo pesan tanggal 1 nih, insya Allah kalau nggak ada halangan gitu tanggal 4 udah sampai Jakarta gitu ya. Terus udah gitu nanti ya, misalkan let's say tanggal 5 udah dikirim ke lo. Ih keren. Gitu. Oke. Menarik. Tolong ya cariin baju shoulder yang ada Bang Api. Udah Lea, terjawab ya Lea ya. Lama banget nih jawab satu punya Lea doang nih. Ini ada lagi dari Ari Setiadi. Just Tipper tuh buka akses buat netizen jadi reseller atau dropshipper nggak sih? Khususnya di online shop, regulasinya kayak mana tuh Kak? Oke, kalau ngomongin reseller, ini kalau ngomongin di in case gue ya. Jadi kan tadi gue udah bilang, sekarang tuh gue lebih banyak nih di belakang gue yang bergantung sama gue. Contohnya adalah banyak butik-butik di Indonesia yang bergantung sama gue. Bergantungnya itu dalam arti apa? Mereka nyetok barang Bangkok gitu, nyetok ya, nyetok tapi mereka tuh nggak bisa ke Bangkok karena mungkin nggak sempet lah. Makanya mereka menggunakan jasanya lu. Jadi kalau di gua, regulasinya gue di mana gua tuh memang buka-bukaan harga modalnya berapa, nanti gua kasih fee-nya berapa, gitu. Tapi itu memang untuk yang jual lagi ya, jadi bukan yang untuk coba-coba. Karena yang sudah pasti punya butik. Karena kalau baru mau coba-coba masuk ke grup itu, percuma Jang, nggak akan, kan kita ada syaratnya, gitu. Karena jarang orang baru penuhin syarat itu. Gitu. Biasanya apa tuh syaratnya, boleh di-spill nggak? Syaratnya tuh misalkan minimal 5 kilo. Oh, yang begitu-begitu. Iya. Dan kita kan udah buka-bukain harga modal ya. Iya. Nah, kalau misalkan barang-barang kayak barang-barang di Pratunam gitu, minimal tuh ambil 3 piece. Nah, biasanya yang baru-baru, itu kan dia masih baru ya namanya juga. Jadi kalau disuruh nyetok 3 piece gitu, mereka tuh punya ketakutan. Gitu kayak. Padahal cuma 3 piece gimana 5 kilo ya, Bo? Nah, mereka pasti kalau misalkan yang baru-baru mulai mendengar kata 5 kilo itu sudah sesuatu momok yang 5 kilo. Padahal kalau sudah pemain 5 kilo tuh kecil. Gitu. I see. Jadi memang itu untuk reseller. Nah, banyak juga dulu nih sebelum gue punya sistem ini, resellernya tuh dipotongin beberapa persen dari harga jualnya. Misalkan modalnya 100.000 nih, misalkan. Gue jual 200.000 dong. Terus ada, Kak aku mau reseller dong. Oh ya udah, saya kurangin 10.000, 20.000. Dari situ. Jadi tergantung regulasinya mau yang mana. Iya. Tapi lumayan loh. Lu kaliin aja berapa kalau satu piece aja untungnya terdengar kecil tapi dikali banyak. Lumayan kan? Tapi semuanya kan butuh proses, Jong. Benar, prosesnya itu pada mau sabar apa enggak? Betul. Ya kan? Kita kan ngelihat Kakak Nia nih kayak maksudnya udah tau lah seluk-beluknya, udah ketemu celahnya ya. Tapi ingat prosesnya dari 2018. Betul. Itu juga 2018 kan lo sebelumnya juga udah ya itu kan jual-jualan gitu kan. Iya, dan jangan pernah berekspektasi kalau sekali ke Bangkok walaupun Anda punya informasi yang begitu banyak, itu akan langsung legit. Kadang zaman sekarang ya Jeng ya mungkin udah biasa money game atau gimana ya Jeng. Jadi mereka oke nih gue udah dapet toko termurah, gue sekali terbang pasti gue langsung dapat orderannya banyak. Nggak juga. Nah skillnya itu loh. Berarti gue penasaran deh, skill just tipper harus bisa bahasa Thailand nggak? Kebetulan gue juga nggak bisa bahasa Thailand. Oh nggak bisa, tapi bisa nawar dong. Oke, nawar ya. Yang tunggu deh, ini yang terjadi di sana tuh gimana sih? Gue nggak pernah ke Bangkok, nggak ngerti. Di pikiran gue, Ajeng ke Bangkok, Ajeng go to Bangkok. mau ikut. Produser ikut Bangkok. Ntar pulang-pulang jadi ganteng lu. Ope hidung ya, Wak. Ini di pikiran gue ya, di pikiran gue kalau kita belanja, kan gue ngelihat postingan lu teman-teman gue yang ke Bangkok, gue ngelihat suasananya tuh udah tahu kurang lebih seperti apa. Tapi di pikiran gue hampir sama kayak gue ke pasar Tanah Abang, kan ada proses tawar menawar tuh. Apakah di sana sama kayak di sini yang lu tinggal dulu, mbak, ya udah boleh deh gitu. Kan gitu ya, kalau nawar ditinggal dulu sosok mahal gitu. Gitu udah jauh, ya udah boleh deh, yuk ambil gitu. Laris gitu. Di sana gitu. Jadi sebenarnya kalau bisa nawar atau nggak bisa nawar Jeng. Oh gitu. Nggak bisa. Saklek. Misalkan kita ke let's say yang paling terkenal ya Desember. Desember misalkan tulisannya ada 200 baht. Udah emang harga segitu. Nah, kalau di pasar permainannya gini. Kalau misalkan kan seri ya. Kalau kita di sini bilangnya seri gitu ya, Jeng.
Kalau lu beli satu, mungkin harganya misalkan 250. Tapi kalau lu beli 3, nah kadang-kadang bisa nego tuh. Bisa negonya dalam arti, boleh nggak gue beli 3 tapi campur. Oke. Gitu. Kadang-kadang tergantung tokonya. Kalau tokonya lagi judes, ya reiso, ya kan? Iku. Nah, kemudian Anda itu akan mendapatkan harga, misalkan karena udah beli 3 piece nih, harganya bisa range-nya tuh 50 sampai 100 baht lebih murah. Satunya 150. Tapi kan kali 3 ya. Iya, tapi kan tetap iya kayak hampir sama lah kayak di sini. Misalnya 3 beli 1 35.000, beli 3 jadi 100.000 gitu kan, jadi satunya 30.000 gitu kan. Tapi tetap aja ya, Bo. Kita sih agak nggak bisa kalau nawar-nawar, suka nggak tega. Nggak bisa gue nawar-nawar, makanya gue selalu bawa dia tuh. Lalu dia tega. Siapakah di balik layar ini? Siapakah di balik layar ini? Nih pertanyaan terakhir dari anak_mami. Mami yang mana nih? Mami ketemu gede bukan ya? sorry, dikat ya. Tips memilih Justiper yang terpercaya gimana? WKWK, makasih. Oke, Justiper. Dia aja nih udah 18. Langsung ya, gue gak pakai basa-basi. Gimana Mi? Tapi emang ada yang nipu-nipu gitu deh? Ternyata banyak, Jang. Oh banyak? Ternyata banyak. Gue juga baru tahu kan. Oke, gue balik deh pertanyaan ini buat anak mami, gue balik. Gimana untuk menghindari Justiper yang penipu? Apa yang harus diperhatikan gitu? Ini dari personal gue ya, gue as in misalkan gue yang mau belanja gitu ya, pasti gue akan lihat nih, yang ngejual siapa sih? Iya dong. Ya kan gue gak kenal. Iya juga. Kalau lu kan kenal mungkin. Misalnya gue nih yang nggak tahu apa-apa, pengen, aduh gue di Bangkok ada yang lucu banget nih, ada yang cuma di Bangkok, gue kemana ya? Gue beli lewat siapa ya? Oke. Ini tapi dari point of view gue, kalau misalkan gue sebagai pembeli dan gue mau ngejustip, gue akan ngeliat dulu nih, kalau misalkan foto-fotonya all in katalog, gue sih agak ragu beli. Oh gitu. Iya dong. Kalau gue ini bukan ini ya, bukan ngejudge apa ya, cuman ini dari point of view-nya gue aja gitu. Tapi kalau misalkan nih, Jang lo mau buka Justip gitu kan ya, terus kemudian lo pakai ini baju lo, ya pasti gue akan beli di lo daripada orang yang pakai katalog. Itu dari gue. Karena kan maksudnya gue zaman sekarang tuh katalog bisa ngambil dari mana aja juga gitu kan? Betul. Tapi kan ketika si Ajeng nih modelnya, kalau ada apa-apa Ajeng aja yang gue DM gitu. Kalau main pemikiran gue gitu. Atau mungkin yang lain ada bisa memberikan komentar, menurut kalian mau belanja di Justip dilihat dari apanya? Atau mungkin jangan-jangan punya pengalaman ketipu sama Justip. Boleh saya di kolom komentar. Siapa tahu bisa bantu. Ya udah, ini kita sudahi dulu ya. Tapi nanti kita akan ngebahas lebih jauh lagi buat teman-teman yang pengen mencoba profesi side job Justip ini. Ya namanya juga pekerjaan kan ada resiko-resikonya. Nanti kita akan bahas resikonya apa sih sebagai Justiper. Apakah harus mengeluarkan biaya operasional yang banyak, marketinginnya gimana, nanti deh kita bahas di part 2. Gue makan dulu, bebek gue udah dingin soalnya. Ya, oke. Jangan lupa subscribe